Tuduhan Mama tidak berdasar. Hal ini untuk menghindari resiko akan kehadiran anak yang tidak normal. Oh, pantes dok. Ini nomor berapa? Akibatnya cukup membahayakan. Ngomong-ngomong, Papa ingin anak kita laki-laki atau perempuan? Papa tuh laki-laki atau perempuan tidak jadi soal. Yang penting anak kita lahir dengan sehat dan tidak, ya kan? Iya dong, Pak. Iya, ya. Silakan masuk. Dok, siap. Selamat hari. Ya, silakan. Bagaimana dengan anak saya, Dok? Anak bapak lahir dengan selamat. Iya. Tapi bagaimana, Dok? Ada apa dengan anak saya? ada kelainan pada kulitnya. Kelainan? Tapi saya belum bisa memberi kesimpulan apa-apa karena Mari harus diperiksa lebih lanjut. Waduh, Dok. Saya tidak sabar ini. Saya ingin segera melihatnya, Dok. Boleh, Dok? Mari, silakan. Perasaan Mama aja yang dibuat-buat kok. Pak, ini kok nggak bisa sih, Pak? Ada apa, Pram? Oh, sini. Coba. Kenapa? Kenapa? Oh, ininya. Coba Papa lihat sebentar. Oh, aja nih nggak ada baterainya. Baterainya mana, Pram? Oh iya, belum beli ya. Papa belum belikan ya. Yaudah. Nanti Papa belikan ya. Tapi sekarang Pram main dulu sendiri di depan ya. Oke? Ya. Sudah lama. Jangan bersedih terus seperti ini. Sudah nasibnya Pram begini. Kalau bukan karena Papa, Pram tidak akan cacat begitu. Mama mulai lagi. Selalu menyalahkan Papa. Sudah Papa katakan, ini bukan salah Papa. Kalau saja dari dulu saya tahu. Sudah, jangan teruskan. Bosan Papa mendengarkannya. Tuduhan Mama tidak berdasar. Pasti kalian bertengkar lagi. Kalian tidak ada yang salah. Nanti Dokter Endang akan menjelaskan semuanya. Kenalkan, ini menantu saya, Bu Dokter, dan ini anak saya. Hari. Endang. Itu cucu saya, Pram, yang saya ceritakan tempo hari. Silakan, Dok. Silakan, terima Mari, kasih. Dok. Sini, Pak. Ya. Beginilah, Bu Dokter, keadaan rumah tangga anak kami. Iya. Begini Bapak Ibu Hari, sebetulnya Pram menderita suatu penyakit atau dapat juga dikatakan cacat menurun yang disebut albinisme. Pada tubuh manusia normal, asam aminotirosin diubah bentuknya oleh suatu enzim menjadi beta 3,4 dihidroksi penilalanin. Kelainan yang terjadi pada Pram karena tubuhnya tidak mampu membentuk enzim yang diperlukan untuk mengubah asam aminotirosin menjadi beta 3,4 dihidroksi penilalanin yang selanjutnya diubah menjadi pigmen melanin. Karena seorang albino tidak mempunyai pigmen melanin ini,
maka rambutnya berwarna putih kekuning-kuningan, kulit dan matanya berwarna merah jambu disebabkan oleh warna darah yang menembus kulitnya. Pigmen melanin ini juga melindungi mata dan kulit dari sinar matahari. Oleh karena itu, seorang yang albino tidak akan tahan terhadap sinar matahari. Tadi dokter mengatakan bahwa albinisme itu cacat menurun. Sedangkan saya dan istri saya normal loh, Dok. Bapak dan ibu saya juga normal. Lantas diturunkan dari siapa, Dok? Begini Pak Ari, pada umumnya cacat atau penyakit menurun secara genetik bersifat resesif. Oleh karena itu, sifat ini yang pada suatu ketika tidak muncul pada seseorang, bisa saja suatu saat tanpa diduga akan muncul pada keturunannya. Mungkin pada anaknya, cucunya, atau cicitnya. Oh iya. Apa? Ya, Pam? Papa mau tidur nggak? Oh boleh, boleh ya. Tapi jangan lupa, kamu cuci tangannya yang bersih dan cuci kakinya, ya. Iya, dah sana ya. Nah, Ma, bukan salah Papa kan? Dokter, apa sebabnya seorang albino seperti Pram kulitnya seperti itu ya? Memang sebenarnya dalam tubuh seorang albino tidak terdapat pigmen. Karena tidak adanya enzim yang mengubah tirosin menjadi melanin. Enzim ini pembentukannya ditentukan oleh gen dominan A besar yang tidak terdapat pada seorang albino. Jadi, jika seorang wanita normal tetapi pembawa sifat albinisme atau karier yang bergenotip A besar A kecil menikah dengan seorang pria yang bergenotip sama, maka kemungkinan anak-anak yang dilahirkannya akan bergenotip A besar dan normal. Ada juga bergenotip A besar A kecil normal tetapi pembawa sifat seperti orang tuanya. Dan ada juga bergenotip A kecil yang karena tidak mempunyai gen A besar, anak tersebut menjadi albino. Jadi, anak-anak dari keturunan tersebut perbandingan fenotip normal dengan albino 3:1. Dok, berapa persen kemungkinan perbandingan anak yang normal, anak yang pembawa sifat, dan anak yang albino yang diturunkan dari orang tua pembawa sifat seperti kami ini? Kemungkinannya 25% normal, 50% normal pembawa sifat, dan 25% lagi albino. Dalam arti perbandingan fenotip normal dengan albino, yang normal itu 75%, yang albino 25%. Iya. Kalau begitu, apakah saya dan suami saya pembawa sifat albinisme itu, Dok? Tapi diturunkan dari siapa ya? Bisa saja dari kakek buyut Anda atau dari suami Anda. Mungkin saja kan di antara mereka ada yang albino. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum menikah, kita mengetahui dulu silsilah keluarga masing-masing calon pengantin. Hal ini untuk menghindari resiko akan kehadiran anak yang tidak normal. Kalau sudah terjadi seperti ini kan akhirnya saling menyalahkan. Dokter. Oh iya, saya ingat. Ibu Endang pernah menganjurkan sebaiknya perkawinan dengan keluarga dekat dihindari. Rupanya untuk mencegah lahirnya anak-anak dengan cacat keturunan. Benar. Mungkin saja kan dalam satu keluarga ada penyakit menurunnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bahwa cacat Pram itu sebenarnya bukan kesalahan dari kalian. Jadi, jangan dipersoalkan. Dok, bagaimana kemungkinannya kalau seorang yang normal pembawa sifat seperti saya ini menikah dengan wanita yang normal? Apakah akan ada anak yang dilahirkannya itu albino? Nah, setelah tahu kita sama-sama pembawa sifat, Papa mau nikah lagi dengan wanita normal ya? Oh, ini kan cuma misal. Jadi, kita ini masih mungkin mempunyai anak-anak yang normal dan juga normal pembawa sifat. Ya kan, Dok? Nah, sebelumnya kita bisa memberikan pengertian kepada anak-anak kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Begitu, Ma. Iya. Betul Bapak dan Ibu Hari. Jadi jika seorang pria normal karier menikah dengan seorang wanita normal atau sebaliknya, maka kemungkinan anak-anak yang diturunkannya akan bergenotip A besar berarti normal, dan bergenotip A besar A kecil normal karier dengan perbandingan sama 50% berbanding 50%. Nah, kalau begini kan jelas, Dok. Oh ya, selain albinisme, apakah ada contoh cacat menurun lainnya, Dok? Ada. Cacat lain yang disebabkan oleh tidak adanya tirosin disebut kritinisme. Di sini tirosin berfungsi membentuk hormon tiroksin dan triiodotinorin. Jadi kalau seseorang tubuhnya tidak mampu membentuk kedua hormon tersebut, pertumbuhan badannya menjadi kerdil. Lalu, Bu Dokter, apa cacat ini bisa diturunkan dari orang tua normal pembawa sifat? Iya, bisa. Sama seperti albinisme. Ya. Bagaimana Pak Hari, Bu Hari? Sudah cukup jelas? Waduh, jelas sekali Sangat ini. jelas, Dokter. Mudah-mudahan tidak terjadi salah paham lagi. Iya. Iya. Tapi maaf, Dokter. Saking seriusnya sampai lupa menyediakan minum. Mama ini Tidak apa-apa. bagaimana sih? Ya, Ngomong-ngomong, saya langsung mohon diri saja Pak Hari, Bu Hari. Oh iya. Makasih banyak. Sekali lagi mohon maaf ya. Ibu Enda. Cacat atau penyakit menurun ada yang diturunkan melalui kromosom sel tubuh atau otosom, yaitu albinisme dan kritinisme, seperti yang telah dijelaskan, serta contoh lainnya, yaitu penyakit gangguan mental. Penyakit gangguan mental ada banyak macamnya, yaitu debil, imbisil, dan idiot. Umumnya mereka mempunyai ciri-ciri menunjukkan kebodohan, reaksi refleksinya lambat, rambut dan kulitnya kekurangan pigmen, serta biasanya tak berumur panjang dan sulit mempunyai keturunan. Salah satu penyebab penyakit atau cacat mental adalah FKU atau fenilketonuria yang disebabkan oleh gagalnya tubuh penderita mensintesis enzim fenilalanin hidroksilase, sehingga fenilalanin tidak dapat diubah menjadi tirosin. Senyawa yang tinggi dari fenilalanin dalam bentuk asam pirufat dapat merusak sistem saraf, akhirnya menyebabkan seseorang menderita gangguan mental. Gejala penderita FKU dapat dideteksi sedini mungkin dengan mereaksikan air seninya atau urin dengan larutan peroksida 5% yang memberi warna hijau kebiruan. Urin penderita FKU mengandung 300 sampai 1000 mg fenilalanin per 100 ml. Sedangkan orang normal hanya 30 mg per 100 ml. Apabila sudah terdeteksi sejak awal, ada kemungkinan cacat mental dapat dihindari atau setidak-tidaknya dikurangi dengan diet makanan yang mengandung protein tinggi seperti daging, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan sebagainya. Untuk membuktikan diagnosis saya, ini ada buku, tolong untuk dijawab. Ini nomor berapa? 12, Dok. 12. Ya. Ini angka nomor berapa? 8. Ini nomor berapa? Nggak jelas, Dok. Kurang jelas, Dok. Baik.
menurut hasil pemeriksaan Anda menderita buta warna sebagian. Maksudnya bagaimana, Dok? Artinya Anda tidak bisa membedakan warna merah dan hijau dari warna yang lainnya. Bila yang rusak atau lemah bagian mata yang sensitif terhadap warna hijau disebut tipe Dutton, sedangkan yang sensitif terhadap warna merah disebut tipe Proton. Oh, pantas, Dok. Beberapa hari yang lalu saya gagal mendapatkan surat izin mengemudi. Barusan dokter mengatakan saya menyidap buta warna sebagian. Berarti ada buta warna total, Dok, ya? Iya, bagi orang yang menderita buta warna total, alam ini ya hanya warna hitam dan putih saja, begitulah. Ya, saya mengerti maksud dokter. Jadi seperti melihat televisi hitam putih saja, Dok. Ya, begitu. Begini, jadi benar ya, Anda orang tua dari Samsudin? Benar, Pak Dokter. Bagaimana keadaan anak saya? Begini, Pak ya, sebenarnya lukanya tidak terlalu parah, tapi darah yang keluar sulit dihentikan. Dugaan saya, Samsudin mengidap hemofilia. Memang benar, Dokter. Kami tidak mengira kalau penyakit semacam itu akibatnya sangat fatal. Ya, seorang penderita hemofilia, darahnya sukar membeku. Kalau orang normal saja terluka, darah membeku setelah 5 sampai dengan 7 menit. Sedangkan pengidap hemofilia, darahnya membeku setelah 50 menit, bahkan ada yang sampai 2 jam. Jadi, kalau tidak cepat mendapat pertolongan, akibatnya seperti anak saya. Ya, betul, Pak. Luka sedikit saja, akibatnya cukup membahayakan.